kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat sekali lagi Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono STMH. Saya boleh minta tepuk tangan ya rekan-rekan pencakar pada siang hari ini. Dan juga yang kami hormati Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf ST MSI. Ya, luar biasa semua. Selamat siang Bapak, luar biasa. Dan juga hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati VP Head of Sale Eastern East Java AM3 Bapak Eko Yanuarianto. Selamat siang. Selamat siang, luar biasa. Kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, rekan-rekan pencakar dan seluruh tamu undangan yang hadir di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita mulai untuk rangkaian acara talk show Ngawi Job Fair 2024, berkenan untuk sejenak Bapak menyapa seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang hadir di Ngawi Job Fair 2024 hari kedua. Beliau yang kami hormati Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf ST MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua yang sama-sama kita muliakan Bapak PJ Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono STMN. Oh, alhamdulillah, mohon maaf Pak Bupati. Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono STMH, yang kita banggakan juga host kita pada siang hari ini, yang cantik, Ibu Kepala Dinas. Host dari acara yang besar ini kan. Nanti Mbak Moderator saya sapa juga. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Ibu Kusumawati Niam Swandi Nilam Swandi Rianingrum SSI MT. Mohon maaf kalau salah menyebutkan. Kemudian Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Ngawi, matur nuwun Bu. Ketua Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Ngawi, dan juga tentu tadi rekan-rekan yang sudah menerima penghargaan dari Bursa Kerja Khusus. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan se-Jawa Timur. Perusahaan-perusahaan, perwakilan perusahaan yang hadir dalam Job Fair dan juga pameran UMKM yang diselenggarakan di alun-alun Kota Ngawi, dan tentu para pencari kerja, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Terutama saya Pak Bupati mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa berkunjung ke Ngawi dan melihat berbagai perkembangan yang saya pikir luar biasa sekali Pak. Karena saya sebelumnya hanya mendengar Pak. Di Kemnaker itu banyak juga pejabat pimpinan tinggi yang dari Ngawi. Mereka promosi Ngawinya luar biasa Pak. Jadi militan itu, orang-orang Ngawi itu militan kalau di luar. Ya tepuk tangan untuk untuk kalau sekolah itu alumni, kalau warga Ngawi apa Pak? Kalau sekolah kan alumni SMK, alumni SMA. Ya, mereka udah KTP-nya Jakarta, kita sebut apa itu Pak? Ya semua warga Ngawi, nggak ada alumninya. Oh nggak ada alumni. Ya warga Ngawi yang ada di perantauan gitu ya Pak ya. Ya itu luar biasa, dan itu saya pikir jadi aset yang juga punya kontribusi luar biasa dalam pembangunan Ngawi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi yang atas usaha Bukadis Pak, itu luar biasa. Ngapeli saya terus Pak, hampir tiap bulan ngapel ke Jakarta
supaya kegiatan ini berlangsung, dan juga kami melihat kesungguhan yang luar biasa sehingga kita sama-sama pada hari ini terutama masyarakat Ngawi bisa mendapatkan kesempatan ya mengikuti bursa kerja. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena di bursa kerja tidak hanya mencari kerja tetapi juga melakukan proses edukasi, Pak. Pencari kerja mengetahui apa yang diminta oleh dunia usaha dan dunia industri. Begitu juga di mana untuk menambah keterampilan dan skill. Jadi ini tadi kita lihat ada LPK di sini ya. Ini bisa memberikan kesempatan untuk para pencari kerja menambah skill dan kompetensinya. Kemudian saya juga tidak boleh lupa, Pak, ini alhamdulillah kegiatan ini juga dihadiri oleh teman-teman dari berbagai kabupaten kota, Pak. Kemudian ada teman-teman saya dari Magetan, dari Madiun, dari Ponorogo ya, yang juga hadir di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Saya mendapatkan laporan bahwa job fair ini bersifat hybrid, diikuti 50 perusahaan dari berbagai sektor lapangan usaha, termasuk di dalam dan luar negeri, di dalam dan di luar Ngawi. Jadi ini komprehensif sekali. Ngawi tidak hanya sebagai tempat bekerja, tapi juga sumber tenaga kerja. Jadi demand dan supply-nya ini kita dapat dengan jumlah lowongan 10.177 lowongan ya. Kita beri aplaus nih buat Bu Kadis ini. Ini luar biasa, banyak ya, mudah-mudahan nanti yang daftar juga bisa lebih dari 10.000 nih Pak. Ya, ini kesempatannya banyak, tetapi kalau tidak dimanfaatkan ini eman-eman sekali ya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Kementerian Ketenagakerjaan mensupport kegiatan job fair di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi pada siang hari ini? Karena memang kami mendapatkan amanah dan mendapatkan mandat untuk melaksanakan Perpres 68 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kemudian juga ada mandat Perpres 57 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Jadi Pak Bupati, seharusnya kita sudah sekarang bisa menyisir perusahaan-perusahaan yang punya lowongan kerja. Itu wajib melaporkan ke pemerintah. Jadi mulai dari ini kita kick off gitu, karena ini Perpres 57 juga relatif baru 2023 akhir kemarin dilaksanakan. Gunanya apa? Gunanya supaya informasi lowongan kerja yang ada itu terdistribusi atau tersampaikan kepada para pencari kerja kita. Kemudian kami juga baru saja meluncurkan Permenaker nomor 5 tahun 2024 tentang sistem informasi pasar kerja. Kita ingin Indonesia memiliki world class labor market information system yang bisa memberikan informasi yang akurat, valid kepada baik bagi pencari kerja maupun kepada pemberi kerja dan pemerintah. Sehingga inilah job fair ini merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan sistem informasi pasar kerja yang makin baik ke masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar untuk memberikan sambutan. Sekali saya sudah sangat bahagia Pak bisa hadir di Ngawi dan melihat dinamika dan laporan tadi dari teman-teman yang hadir di sini bahwa cukup banyak pencari kerja dari kemarin yang sudah bisa kita fasilitasi, dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-666. Lebih tua dari DKI, lebih tua dari Jakarta ya. Dengan slogan Ngawi makin top, Marco top.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa atas sambutan dari Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf ST MSI. Biasanya Pak Yusuf ini kalau dipanggil adalah Chief Pasker ID, betul ya? Rekan-rekan pencaker yang ada di sini, teman-teman job seeker yang ada di sini, boleh ya manggilnya Chief, betul ya? Boleh ya. Rekan-rekan boleh untuk memanggil Bapak Muhammad Yusuf STMS ini supaya lebih dekat lagi bersama dengan beliau hari ini untuk bisa mengobrol langsung dengan sebutan Chief Pasker ID, betul ya? Luar biasa. Dan langsung saja rekan-rekan, ini salah satu yang rekan-rekan tunggu. Kita bisa berbincang langsung dengan beliau. Tadi Chief Pasker sudah mengucapkan selamat ulang tahun, saya juga ingin mengucapkan ya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kabupaten Ngawi, hari jadi kabupaten yang ke-666 dengan slogannya tahun ini Ngawi makin top markotop, betul ya. Saya mungkin bertanya terlebih dahulu kepada beliau Bapak Bupati, saya biasanya manggil Mas Oni. Mas Oni, di hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kesibukannya hari ini di rangkaian Hari Jadi Ngawi ini sudah sepadat apa Mas Oni? Ya, jadi alhamdulillah ulang tahun ke-666 Kabupaten Ngawi ini berorientasi pada mana hasil dari ikhtiar kita selama ini, ya, terus ditutup ya, karena kenapa jadi spesial 2024 ini masa jabatan saya berakhir. Ya, yang seharusnya di SK itu 2026 karena aturan PKPU yang baru, ya, kita harus berakhir di 2024. 2024 ini menjadi momen ya menepati janji, istilahnya seperti itu. Momen menepati janji, komitmen kita dalam menjalankan visi misi Bupati. Termasuk bagaimana penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Ngawi. 2 tahun terakhir dengan kita optimalisasi di OSS kita, online single submission dan juga mall pelayanan publik, itu ada 12 perusahaan multinasional ini yang masuk di Kabupaten Ngawi. Ya, masih ada yang pembebasan lahan, sudah ada yang groundbreaking, bahkan sudah ada yang mulai rekrutmen seperti Waihing, Pihai dan sebagainya. Ya, itu kalau di total tenaga kerja, skill labor kita untuk masuk di perusahaan itu kurang lebih ada 12.000 tenaga kerja. Ya, kalau nanti sudah progres ini jadi semua, bisa jadi sampai 20.000 tenaga kerja. Nah, kita ingin di tahun ini, ulang tahun Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-666 ini, bagaimana kita terus bisa menekan angka pengangguran terbuka kita. Meskipun di Jawa Timur termasuk yang kecil, 2,41 Kabupaten Ngawi ini. Jadi kalau melihat jumlah masyarakat kita yang produktif tapi belum bekerja itu sekitaran 2,4 itu termasuk yang rendah. Tapi kita ingin dari 2,4 itu kalau bisa semua bisa kerja semua sehingga 0%. Harapannya kan seperti itu. Nah, karakter di Kabupaten Ngawi ini ada bagaimana yang unskilled labor pun kita optimalkan bagaimana komunikasi dalam leverage tenaga kerja di Kabupaten Ngawi ini, khususnya dari sektor pertanian, ya, itu kita tingkatkan kapasitasnya. Karena 70% warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini kan buruh tani, pekerja bidang pertanian, perdagangan di bidang pertanian dan seterusnya. Kalau 70% ini kita bisa fasilitasi dengan baik, bagaimana dia bisa bekerja di sektor pertanian itu juga dengan kemampuan skill yang bagus, tentu sektor pertanian juga akan menjadi
suatu sektor dalam rangka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ketika itu kita tata dengan baik. Dan selanjutnya yang 30% tentu sektor manufaktur, industri, padat karya dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian yang harus kita garap. Kalau dari total jumlah tenaga kerja kita dari 920.000 jiwa, terus kemudian tenaga kerja angkatan kerja kita dari total yang produktif itu 600-an sekian ya ribu, kita masih harus menyediakan kurang lebih 27.000 lowongan pekerjaan yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, ketika perusahaan ini jalan semua, ya kalau anak-anak kita ini bisa masuk sesuai dengan kemampuan mereka, skill mereka masing-masing, ya target di RPJPD kita untuk 0% pengangguran di Indonesia Emas 2045 tidak nunggu 20 tahun lagi. Ya, kita kerja benar-benar 5 tahun ini aja akan terasa sekali bagaimana tenaga kerja produktif kita ini bisa masuk kepada tempat-tempat yang mereka inginkan ya. Baik nanti di industri manufaktur, padat karya, kemudian perdagangan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bisa meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Itu tadi sedikit gambaran bagaimana support gitu Pak Oni ya dari Kabupaten Ngawi untuk warga masyarakatnya ini supaya terus berkembang, dan harapan kita semuanya tidak ada yang menganggur gitu ya, punya pekerjaan yang pasti dan juga menghasilkan. Selain support tersebut Pak Oni, kalau dari data yang masuk per hari ini sekitar kan ada 20.000 pencari kerja per 2 hari dari kemarin sampai dengan hari ini tanggal 10 Juli. Kalau Pak Oni sendiri, Mas Oni sendiri melihat dari sudut pandang pemerintah terkait dengan antusiasme warga masyarakat yang berbondong-bondong untuk datang di Ngawi Job Fair ini seperti apa? Ya tentu adik-adik kita yang lulus di sekolah menengah atas maupun kejuruan kita, ada yang memang berorientasi lanjut sekolah di perguruan tinggi, ada yang pengen kerja. Nah, kita mengharap memang skillnya adik-adik ini bisa terasah lebih optimal. Memang itu pilihan. Ada yang saya Pak pengen membantu keluarga dulu untuk bekerja dulu, baru nanti kuliah lagi dan sebagainya. Itu juga suatu pilihan. Ada yang sudah Pak, kita sudah selesai SMK, saya fokus kerja dan lain sebagainya. Nah, IPM kita kan juga dipengaruhi oleh itu juga. Jadi bagaimana memfasilitasi adik-adik kita ini supaya terus bisa karirnya jadi lebih baik. Tentu kita ada fasilitasi beasiswa untuk sekolah di perguruan tinggi. Saat ini anak-anak kita ada setiap tahun itu 500 anak yang kita kasih beasiswa ke perguruan tinggi. Itu untuk meningkatkan bagaimana kemampuan mereka berkarir lebih baik lagi. Ketika pun mereka ingin berusaha dulu Pak untuk mencari pengalaman kerja dan lain sebagainya, kita juga harus sediakan. Karena itu kan pilihan, kita tidak boleh terus nggak usah harus kuliah semuanya dan lain sebagainya. Itu tidak wise kalau menurut saya, tidak bijak. Tapi bagaimana penciptaan tenaga kerja dengan adik-adik kita yang memang sudah punya kompetensi di sekolah kejuruan kita ini bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang juga berkualitas. Nah, kita juga barengi itu dengan pendampingan oleh dinas terkait ya,
yang ketika kita membuka job fair ini banyak masukan dari adik-adik semuanya terkait Pak, ini kalau bisa diadakan setiap tahun, karena siapa tahu nanti lebih banyak diadakan job fair ini, masyarakat Kabupaten Ngawi ini jadi lebih paham kalau di Kabupaten Ngawi ini sudah banyak lowongan tenaga kerja yang membutuhkan skill, ya, skill yang khusus dan lain sebagainya, yang itu tidak diketahui oleh anak-anak kita yang sudah terlanjur keluar kota. Ya. Jadi kalau kita melihat potret ini semakin hari semakin banyak, mereka berarti sudah paham Kabupaten Ngawi ini semakin hari semakin menggeliat dan dia tidak perlu jauh-jauh keluar kota Kabupaten Ngawi. Dulu kita cenderung kalau dibuka sepi peminat. Sekarang sudah mulai rame karena memang peningkatan investasi di Kabupaten Ngawi ini cukup signifikan. Biasanya per tahun itu investasi sekitar 300 sampai 400 miliar. Sekarang ini 1,7 sampai 1,8 triliun per tahun. Nah, itu cukup signifikan. Dan kita bisa melihat karakter di area-area kawasan industri, ya, mulai Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan sebagainya. TPT-nya cenderung tinggi, tingkat pengangguran terbukanya. Nah, itu bukan hanya dari kabupaten mereka, tapi bisa jadi anak-anak kita dari Kabupaten Ngawi yang sudah pindah ke sana, tapi belum dapat kerja. Nah, itu jadi TPT-nya tinggi. Nah, jadi kita ini punya lulusan-lulusan siap kerja, karena dulu berorientasi langsung dapat kerja itu kalau hijrah ke kota besar, ke kawasan industri, dia langsung kerja. Nyatanya terlihat bahwa Sidoarjo kemarin TPT-nya 11%, Surabaya 10, berapa persen, Gresik 9, berapa persen gitu. Itu bisa kita artikan bahwasanya sekelas kota-kota besar itu juga menampung anak-anak kita yang pengen dapat kerja, tapi sudah terlanjur ke sana belum dapat kerja. Nah, ini yang kemudian kita ingin dengan job fair ini, anak-anak Ngawi yang sudah hijrah ke kota ini, ketika disosialisasikan secara terus-menerus, dia kembali memperkuat daerahnya masing-masing, ya, kan lebih istilahnya lebih berhemat. Kalau di sana dia ngekos, kontrak, transportasi dan lain sebagainya. Kalau di Ngawi kan, kalau ada lapangan kerja di Kabupaten Ngawi, dia tinggal di rumahnya sendiri, ya, makannya juga hemat, sehingga salary-nya itu kalau dipotong biaya operasional, ya dia bisa saving untuk nabung, itu bisa. Harapannya seperti itu. Harapannya begitu. Apalagi tadi kita juga mendapat info angin segar begitu dari Mas Oni bahwa akan ada perusahaan-perusahaan yang total lebih dari 20 ya Mas Oni ya. 20 perusahaan yang akan yang akan ada di Ngawi. Jadi ini merupakan angin segar untuk teman-teman semua para pencaker juga, bahwa sudah tidak perlu jauh-jauh mencari kerja di luar kota. Di Ngawi sudah tersedia berbagai lapangan pekerjaan yang mungkin teman-teman kalau anak-anak zaman sekarang itu kan agak idealis ya Mas Oni ya. Jadi maunya tuh kerja itu ya yang sesuai sama jurusanku sekolah gitu ya. Dan ternyata dari pemerintah Kabupaten Ngawi ini sudah sangat mensupport begitu ya, dengan pemberian fasilitas-fasilitas yang luar biasa, lalu juga ada pelatihan. Kalaupun teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga telah disediakan beasiswa ya. Itu nanti informasinya bisa lebih lanjut, nanti tanya saja ke dinas ya Bu ya, betul ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemerintah Kabupaten Ngawi, teman-teman yang luar biasa. Kita beralih ke shift. Pada hari ini luar biasa, terima kasih, selamat datang sekali lagi Chef di Kabupaten Ngawi. Ini apakah kali pertama Chef hadir di Ngawi atau sudah beberapa kali?
Ini kali pertama. Kali pertama, Kali luar pertama biasa. ke Kota Ngawi dan berputar-putar, Pak. Iya. Lihat alun-alunnya baru pertama. Oh, baru pertama kali, luar biasa. Kalau melintas Ngawi sering, Pak. Ini adalah kabupaten yang banyak sekali dibikin lagu oleh musisi. Itu, ya. Luar sekali dan juga perkembangannya juga luar biasa sekali. Chef, dan kita mungkin beralih ke Chef sedikit saja mungkin yang ingin kami tanyakan gitu kepada Chef sebelum nanti kita akan beralih ke Bapak dan juga teman-teman yang ada di sini yang juga sudah tidak sabar untuk ngobrol secara langsung. Terkait mungkin mengapa sih kita harus tahu pasar kerja itu lebih dulu. Mungkin teman-teman yang ada di sini tuh sering bingung ya. Aku tuh enaknya kerjanya apa ya? Terus yang paling dibutuhkan saat ini itu apa ya? Itu yang mungkin teman-teman kaum milenial yang hadir di sini, teman-teman Gen Z di sini yang juga penasaran pengen tahu gitu. Silakan Chef. Iya, terima kasih Mbak Alisa. Ya. Jadi khususnya bagi pencari kerja dan pemberi kerja itu perlu tahu situasi pasar kerja Indonesia. Ya. Kami di Pasker ID atau Pasar Kerja Indonesia itu rutin mengeluarkan publikasi-publikasi dan media informasi mengenai situasi pasar kerja. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita bisa menyiapkan diri untuk memasuki pasar kerja itu. Dengan apa? Dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ya. Begitu juga dari sisi investor. Tentu investor tidak hanya melihat waktu mau membangun pabrik gitu misalnya atau mau membuka cabang usaha, tidak hanya sekedar lihat potensi pasarnya, tidak hanya melihat sumber bahan baku, tapi juga sumber daya manusia yang ada di situ. Adakah sumber daya manusia yang bisa mendukung bisnisnya? Itu juga perlu dilihat. Karena sekarang terjadi namanya asymmetric information. Gampangnya pencari kerja tidak tahu kalau ada lowongan pekerjaan. Perusahaan juga tidak tahu di mana ada informasi talent-talent yang sesuai. Itu terjadi nggak di kota besar, nggak di seluruh Indonesia, di mana di luar Jawa sekalipun sama. Sehingga kalau kami lihat, kami sudah adakan hampir 90 lebih job fair tahun yang lalu, Pak. Fenomenanya sama. Banyak perusahaan yang ikut karena susah cari talent. Maka bahkan berkali-kali Pak Bupati. Karena untuk cari talentnya nggak ketemu. Nah, oleh karenanya kami mau menyiapkan yang namanya siap kerja ya. Jadi ini ada booth-nya di samping. Itu ada Pasker ID itu booth secara institusinya. Tapi platformnya kita sebut siap kerja. Di situ ada Career Hub untuk informasi job matching ya, ada skill hub untuk informasi pelatihan, ada Certi Hub untuk sertifikasi kompetensi dan juga ada BISAP untuk yang ingin berlatih kewirausahaan. Jadi kita punya platform itu. Boleh kalau untuk saya potong berarti ini adalah sebuah aplikasi begitu ya? Super apps ya. Super apps ya, super yang apps, mana banyak sekali keunggulan-keunggulan tadi ya. Ada banyak sekali yang ada di dalam siap kerja ini. Tadi ada Career Hub, Talent Hub, terus Safety Hub, dan BISHub. Wah, itu apa saja Chef? Boleh dijelaskan satu persatu? Ya, tadi saya sudah sampaikan, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh dua belah pihak ya, baik pencari kerja maupun pemberi kerja untuk dapat pelatihan apa sih yang tersedia, itu kita bisa buka di Skill Hub. Begitu juga kalau mau memiliki sertifikasi kompetensi, ada apa saja sih skemanya ya, itu informasinya bisa di Certi Hub dan ada BISAP untuk kewirausahaan. Ada tenaga kerja mandiri kami sebutnya. Dan yang paling relate ya dengan kegiatan kita pada 2 hari ini adalah Career Hub. Career Hub di situ ada bagaimana pemerintah kita memberikan informasi lowongan pekerjaan dan juga informasi talent untuk para investor. Jadi tanpa pasang loker juga bisa. Ya, jadi menghubungi ke admin Career Hub, nanti ada fitur namanya talent search. Jadi itu bisa kita bantu untuk mencarikan
talent-talent yang tersedia. Ini kenapa kami mengembangkan ini supaya terjadi efisiensi di pasar kerja. Tidak boros lagi perusahaan mau rekrut itu nggak pusing gitu loh. Sekarang ini pusing dan sering ghosting Pak. Nah ini penyakit, ya bukan penyakit ya, fenomena ini perusahaan banyak yang di ghosting gitu kan. Udah rekrut 20 sebulan lari 15 gitu kan. Nah, ini high cost buat perusahaan. Kemudian juga ini ditambahkan sedikit tadi pertanyaan tadi Mbak Alisa, kenapa sih kita perlu tahu pasar kerja? Teman-teman semua, pasar kerja Indonesia, pasar kerja dunia itu berubah sekarang. Jangan samakan dengan 10-20 tahun atau bapak-bapak atau ibu kita dulu mencari kerja. Nggak bisa disamakan. Kita sudah ada disrupsi. Jadi disrupsi masuk ke pasar kerja. Ada perubahan geopolitik, geoekonomi, ada perubahan teknologi. Siapa yang menguasai ruang angkasa ternyata dia sekarang yang menguasai dunia. Nah, nanti dari Indosat bisa cerita. Kemudian ada perubahan iklim, ya, ada perubahan pola konsumsi misalnya, ya, dan perubahan demografi. Jadi ada negara-negara yang masuk ke aging population, ada negara-negara yang mengalami bonus demografi seperti kita, ya. Jadi ini kita sebut dengan megatrend, ya, ketenaga kerjaan. Megatrend ketenaga kerjaan. Nah, ini ngerubah semua. Analoginya saya kasih contoh dulu. Ini kebetulan tadi lewat depan itu ada Delman, Pak. Ada Delman, ya. Waktu Henry Ford menciptakan sistem produksi untuk menghasilkan mobil, ya, maka itu merubah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di Amerika. Supir Delman sekarang, waktu itu kan dulu ada Delman juga di Amerika, ya, itu hilang, ya kan. Bengkel mekanik kayu, ya, berubah jadi mechanical, ya kan. Kemudian ada tambah electrical. Sekarang bengkel mobil itu harus ngerti komputer. Nah, besok lagi bengkel mobil harus ngerti AI. Coba. Jadi mekanik otomotif yang sekarang kalau mau survive ya harus belajar. Belajar digital, belajar AI. Belajar motor listrik paling enggak lah sekarang. Iya kan? Nah, itu yang terjadi perubahan-perubahan. Nah, apalagi fresh graduate yang mau masuk harus sering-sering googling, sering-sering cari ke Mbah Google atau bertanya, ya, apa sih yang terjadi di pasar kerja. Itu penting sekali supaya nggak kesasar atau nggak salah arah. Orang sudah ke bulan dia masih ke mana, ya, termasuk pertanian, ya Pak, ya. Pertanian pun sekarang didorong pertanian yang modern, ya. Jadi jangan berpikir bertani itu macul, karena di Ngawi kayaknya sudah terjadi mekanisasi pertanian. Di desa sekarang bukan ahli benerkan bajak, ya, tetapi mekanik traktor ringan misalnya. Itu sangat dibutuhkan mungkin. Nah, ini yang harus diberi awareness kepada pencari kerja. Demikian Mbak Alisa. Dengan kata lain memang kita sekarang untuk di saat ini itu dituntut untuk memang terus harus berinovasi, menambah skill-skill yang kita harus miliki, ya. Kalau memang dulu sekarang mungkin berada di zona nyaman gitu, kita memiliki kepandaian dari sisi teknologi, ternyata tetap ada dibutuhkan dari sisi yang lainnya. Jadi terus begitu ya, Chef, ya. Selanjutnya sih mungkin yang paling rekan-rekan yang ada di sini mungkin tanyakan, pertanyaan yang mungkin cukup ringan, yang paling mereka ingin tanya adalah sebenarnya saya itu sebagai seorang pencari kerja, selain harus dituntut itu tadi dengan berbagai skill, saya itu dituntut juga harus apa sih, Chef, gitu, boleh? Ini lebih khusus untuk Gen Z, ya? Iya. Lebih khusus untuk Gen Z. Ya, yang memang kondisinya sekarang itu seperti ini, ya, gitu ya. Mereka tuh sukanya to the point. Aku sebenarnya dibutuhkannya seperti apa sih, ya, gitu ya. Kalau yang narasumber di depan Pak Bupati, saya, Pak Eko, ya. Ini memang udah dari kecil senangnya ngobrol, Mas. Jadi kalau suruh bicara, komunikasi udah ahli, karena dari kecil sudah dilatih.
Nah yang Gen Z sekarang ahlinya Gadget. pakai jari. Jadi perlu soft skill komunikasi Pak Bupati. Betul ya. Ya itu. Kita di Jawa, terutama di Jawa ya, itu kan diajarkan unggah-ungguh. Betul. Ya kan, itu kan salah satu skill komunikasi yang sudah dilatih dari awal. Tapi sekarang untuk Gen Z ya perlu belajar. Karena kita berhubungan dengan manusia, kita juga harus ngerti komunikasi. Kemudian apa? Teknologi itu nggak bisa kreatif. Kreativitas itu ada di Diri kita masing-masing. human being ya, jadi di manusia. Nah kita harus lebih kreatif daripada mesin. Mesin AI itu membantu kita menjadi lebih kreatif. Tapi dia alat bantu saja. Kemudian tentu harus punya kemampuan tadi ya basicnya digitalisasi kalau zaman sekarang ya. Kemudian kreatif, komunikasi ya, soft skill terutama ya. Kalau mau kerja ke luar negeri tentu ya bahasa harus dimiliki. Ya. Manner yang baik itu juga penting ya. Apa ya? Manner itu adab ya, adab, etika itu diperhatikan kalau di dunia kerja. Nanti Pak Eko bisa cerita. Ya, mungkin itu ya sedikit yang tips Iya, dari saya. tips terkait teman-teman kalau pengen dapat kerja, terus harus sebenarnya yang dibutuhkan saat ini itu seperti apa. Ternyata itu tadi, manner bukan hanya pandai menggunakan gadget begitu ya, tapi manner juga dibutuhkan rekan-rekan, dan juga tadi satu lagi kreativitas ya, tidak henti terus berinovasi. Baik, mungkin saya boleh beralih ke Pak Eko Yanuarianto selaku VP Head of Sales Eastern East Java IM3. Saat ini Pak Eko, kita mungkin langsung saja ke IM3-nya ya Pak Eko terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau dukungan dari IM3 sendiri untuk dukungan dari IM3 sendiri begitu untuk tenaga kerja saat ini yang ada di Kabupaten Ngawi atau teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan di Ngawi. Apa sih Pak dukungannya? Boleh dijelaskan sedikit Pak Eko, monggo. Ya, terima kasih Mbak Alisa. Izin Pak Oni, Pak Yusuf. Kalau saya boleh bangga, saya juga putra asli Ngawi Pak. Jadi kalau Pak Yusuf tadi bilang KTP-nya mungkin sudah nggak di Ngawi, tapi saya lahir dan besar di Ngawi. Jadi dukungan IM3 ya khususnya ya Mbak Alisa. Jadi kalau IM3 itu kalau secara teknologi mungkin kalau teman-teman semua buka di website kita ya indosaturidu.com itu selalu ada bagian judulnya karir di situ. Artinya kita membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk semua ya, semua masyarakat baik di Ngawi maupun di luar Ngawi untuk bisa kita bekerja bersama di IM3. Pertama itu, yang kedua, kami juga bekerja sama dengan universitas. Jadi kami itu setiap tahun membuka program magang yang bekerja sama dengan universitas-universitas. Mungkin yang disampaikan Pak Bupati tadi cocok ya kalau diberikan beasiswa kemudian kuliahnya dimanapun dan kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk magang, setidaknya mencoba bekerja sama dengan kami itu juga kita berikan. Nah, kalaupun ternyata mereka setelah magang itu dan menunjukkan kompetensi yang baik ya, hard skill-nya baik, tadi yang sampaikan Pak Yusuf tadi menarik ya, soft skill, karena itu yang tidak kita dapatkan di sekolahan ya, kayak berkomunikasi, tata krama, manner, attitude, kejujuran, seperti itu kan itu dilatih. Tidak bisa didapatkan di dunia pekerjaan. Itu bisa berkesempatan untuk bergabung dengan IM3. Karena dalam pengalaman saya sudah banyak sekali rekan-rekan yang dari universitas itu kita ajak magang, kemudian kita lihat performansinya selama mungkin kurang lebih 6 bulan dan mereka bagus, kemudian tetap kita lakukan tes. Karena kenapa kita tes? Agar kita bisa memastikan kompetensinya mereka match dengan yang kita butuhkan. Jangan sampai mereka punya kompetensi yang kita butuhkan mungkin di dunia di bagian keuangan, tapi kompetensinya di teknik kan nggak cocok ya. Tapi tetap harus kita tes agar mereka juga cocok dengan pekerjaan yang dilamar dan kami sebagai industri itu tuh mendapatkan talent yang tepat. Jadi link and match-nya di situ, Mbak Alisa. Jadi itu yang kita berikan kesempatan. Jadi silahkan saja apply di situ, ada karir. Kemudian kalau mau seandainya mau kirim lamaran juga boleh,
Tapi sekarang kayaknya Gen Z sudah nggak zaman ya Pak ya, kayak kita dulu bikin amplop gitu ya, ada fotonya, itu kayaknya udah nggak zaman. Semua serba digital dan yang masuk ke kami pun juga semua digital gitu Pak. Dan mungkin saya sedikit share aja buat teman-teman semua. Tadi manner itu ternyata kita bisa lihat juga dari pada saat mereka membuat apply itu Pak. Jadi kita bisa melihat kalau seandainya dia bikin surat lamaran tuh niat atau enggaknya tuh kelihatan. Baik. Kelihatan. Misal gini ya, sederhana ya. Saya tuh mungkin termasuk generasi yang kuno Pak ya. Jadi menunjung tinggi EYD, ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi penempatan huruf kapital segala macam tuh buat saya penting Pak. Jadi begitu saya lihat ternyata dia bikin surat lamaran itu yang tulisannya namanya aja nggak benar, kemudian dia menceritakan dirinya tidak lengkap, itu buat kami itu udah menjadi sebuah catatan. Jangan-jangan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan kita sedang dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Itu akhirnya kita bisa lihat di situ. Itu yang pengalaman-pengalaman yang selama ini kami lakukan, karena kami sudah sering melakukan interview khusus untuk Gen Z ya. Tadi yang sampaikan Pak Yusuf tuh valid ya, Gen Z itu susah dipegang. Betul. Kalau nggak cocok ditinggalin gitu. Dan itu begitu kita lihat CV itu ternyata CV-nya udah banyak Pak. Dalam waktu setahun atau 2 tahun itu dia udah berapa kali berganti perusahaan. Kalau kita tanya kenapa berubah pekerjaan, jawabannya klise, mencari tantangan yang baru. Wah. Padahal kalau ditanya kenapa keluar ya, karena waktu ditekan sama atasannya, maksudnya ditekan itu di-press untuk pekerjaan, di-challenge gitu, toxic. Akhirnya munculnya toxic. Merusak mental health Pak kalau anak-anak zaman sekarang. Tapi ya Pak, memang itu harus dibangun ya. Tadi setuju Pak Yusuf, Pak Oni, jadi soft skill itu penting buat kami, karena hard skill itu saya yakin generasi sekarang itu pinter-pinter. betul. Karena kalau masuk ke kami itu IP-nya tuh rata-rata udah di atas 3,5 ya. Artinya udah banyak yang cum laude. Artinya kan secara capabilities mereka nggak ada isus. Isusnya justru di manner tadi, attitude, bagaimana kita bersikap. Seperti itu kurang lebih Mbak Alisa. Baik, luar biasa. Sekarang zamannya juga bukan cuman apply gitu Pak, bahkan kalau di WhatsApp biasanya info locker, nah itu Ya, Pak, betul. biasanya begitu Pak. Itu fenomena yang terjadi. Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang diperhatikan, kita yakin sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Yusuf gitu, bahwa memang kita yakin semuanya ini pasti pintar-pintar begitu ya. Tinggal bagaimana kalian bisa menempatkan diri saat melamar pekerjaan gitu, memposisikan diri saat melamar kerja. Boleh mungkin googling dulu ya Pak ya, karena sekarang itu kan sudah zamannya kita sudah bisa mencari informasi apapun dari internet gitu. Mungkin contoh melamar pekerjaan yang baik dan benar itu saya yakin juga teman-teman semuanya pasti bisa mencarinya di internet. Lalu Pak, Indosat tentunya sebagai penyedia jasa internet dan telekomunikasi Pak, dukungan apa yang diberikan Pak? Mungkin ada promo-promo khusus, nah ini yang mungkin ditanyakan untuk teman-teman juga di sesi kali ini. Promo spesial apa ya yang diberikan untuk AM3, untuk saya yang juga ini kan kebutuhannya internetnya juga pastinya semakin tinggi ya Pak ya, karena itu tadi harus searching masuk ke aplikasi Siap Kerja ini nyarinya saya pekerjaan yang cocok untuk saya gimana, itu kan juga butuh ke internet yang juga cukup banyak begitu ya Pak ya. Ini kalau dari Indosat sendiri, dari entry khususnya, promo apa yang diberikan untuk teman-teman, boleh Pak? Jadi kalau di booth kami di belakang itu kan kita ada promo yang akses dengan 3,5 GB untuk 5 hari ya. Biasanya kan Baik. pengen mencoba dulu, itu yang kita berikan. Tapi sebenarnya di balik itu kan itu produk ya. Tapi yang kita tawarkan adalah selain kita punya produk yang bagus, kita juga punya kenyamanan. Baik. Misalnya produknya murah, bagus, tapi kalau seandainya nggak nyaman juga nggak bisa dipakai juga sayang. Nah harapannya dari situ, para pengguna M3 nanti adalah bisa mendapatkan info-info yang lebih valid. Jadi tadi menyambung yang disampaikan Pak Yusuf, sudah membuka banyak sekali super apps ya. Super app itu tidak bisa diakses kalau kita nggak punya akses internet dulu ya. Jadi itu yang kita sambungkan, jadi biar nyambung ya Pak Yusuf ya. Jadi dengan AM3 kita bisa nyambung dengan super apps-nya Pak Yusuf. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk AM3. Di kesempatan siang hari ini tentunya dengan orang yang luar biasa, kita langsung saja Bapak, karena banyak sekali teman-teman yang juga sudah tidak sabar untuk bertanya. Kami berikan kesempatan mungkin 3 orang terlebih dahulu untuk bisa mengangkat tangannya, berkenan untuk memperkenalkan diri, siapa dari mana, dan silakan dengan pertanyaannya. Monggo, silakan.
ini bersama dengan 3 orang yang luar biasa yang jarang kalian temui dan belum tentu kalian punya kesempatan hadir pada hari ini untuk bisa menanyakan langsung. Mungkin kalau hari ini ada yang curhat boleh ya Pak ya, soal terkait ini saya kok ngelamar kerja kok nggak oleh-oleh nyampe ya Pak, ya itu boleh, silakan kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang ada di sini, rekan-rekan pencakar boleh untuk mic-nya diserahkan. Bapak berkenan untuk berdiri, memperkenalkan diri, siapa namanya dan dari mana, disilakan. Selamat siang, terhormat Pak Oni, Bapak dari Kementerian sama dari Indosat. Saya dari industri alas kaki Pak. Dan kami di Ngawi ini sudah hampir dari 2015. Tenaga kerja kami sudah sekitar 2.000 orang. Dan saat ini saya mau bertanya untuk Bapak Eko dari Kementerian. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Atau kita bisa panggil Pak Yusuf, Chief. Pak Yusuf Boleh, dari monggo. Kementerian. Fenomenanya sederhana Pak. Jadi persaingan proses industri kami itu kan membutuhkan satu skill ya Pak ya. Satu skill yang mana resourcesnya nggak mudah didapat. Saya sebut aja proses menjahit. Talent yang ada saya rasa tidak mencukupi kapasitas industri yang kami punya. Nah, sehingga kami melakukan proses yang namanya pemagangan. Nah, asosiasi kami punya satu mekanisme proses pemagangan yang itu program dari kementerian. Nah, salah satunya adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, event kami butuh pada saat ini, kami lagi high season dan terus terang aja bukan pesaing tapi kompetitor sudah mulai banyak masuk sehingga mereka juga butuh talent yang sama. Nah, proses magang ini sebenarnya sudah kami masukkan Pak di siap kerja karena itu salah satu prasyarat untuk kita meminta kepada kementerian mereka mendatangkan program proses pemagangan. Kapasitas saya 250 orang jahit yang bisa saya serap. Tapi ngapunten Pak, saya udah hampir 2 bulan tidak dapat jawaban. Ya mungkin itu dari saya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa. Mohon izin tadi namanya Pak? Roni. Pak Roni. Dengan pertanyaannya untuk Pak Yusuf kami persilahkan. Baik, boleh silakan. Ya terima kasih Pak Roni, ini sebetulnya curhat. Jadi sudah 2 bulan nggak ada kabar gini ya. Oke, kalau itu nanti kami segera tindak lanjuti Pak. Kami sampaikan ke Direktur Pemagangan, nanti Mas Sigit diminta nanti dengan Pak Roni identitasnya supaya kontak personnya supaya bisa kita follow up. Tapi memang yang ingin saya sampaikan gitu ya, kita memang sangat ini mendorong ya untuk pekerja-pekerja itu magang, terutama yang SMK. Nah kebetulan di sini ada teman-teman dari BKK ini. Ada. Ya kan, ada dari BKK tadi sudah juga menerima penghargaan. Kira-kira ada masalah enggak untuk mencari perusahaan tempat magang untuk yang Ngawi? Mungkin ada yang bisa. Kalau di Jakarta keluhannya itu, Pak kami susah Pak untuk mencari perusahaan yang mau menerima kami, murid-murid kami magang. Padahal perusahaan, Nah kita tanya sekarang, iya, baiklah, yang kalau dari SMK PGRI, ya monggo. boleh. Coba. Boleh kami berikan kesempatannya untuk mic-nya bisa diberikan? Sulit enggak untuk mencari perusahaan magang? Sulit tidak, monggo. Ya. Ini juara satu soalnya nih. Terima kasih yang saya hormati Pak Oni, kemudian Pak Yusuf dan Pak Eko. Perkenalkan saya dari BKK SMK PGRI 1 Ngawi. Terkait pertanyaan tadi, saya rasa tidak Pak. Di Ngawi kita nyari tempat magang tidak susah. Malah benar yang disampaikan di awal tadi, kita juga sering di-ghosting sama anak. Nah, artinya kita follow up ke industri, kita sampaikan ada kebutuhan magang 10 anak. Kita siapkan, kita treatment. Terkadang tinggal berangkat, sore berangkat Pak, pagi menghubungi, Pak saya tidak jadi magang. Nah ini malah yang terkadang saya merasakan sama industri itu malah tidak enak Pak.
Gitu. Jadi untuk di wilayah Ngawi saya jawab tidak kesulitan Pak untuk nyari tempat untuk magang. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada pandangan yang sama dari SMK Negeri 1 atau tadi dari sama ya, tidak susah ya. Coba, saya juga ingin tahu juga gitu lah ada permasalahan di SMK karena kami juga ketemu dengan beberapa teman dari BKK. Ya Pak, terima kasih. Ini saya satu sekolah sebetulnya. Oh. Satu sekolah. Jadi memang untuk tempat magang di wilayah Ngawi, alhamdulillah kita sudah banyak sudah berinteraksi atau bekerja sama sih. Yang memang kendala kami itu Pak, generasi Z itu Pak, yang suka nge-ghosting itu aja sih. Untuk yang SMK yang lainnya mungkin ini udah nggak ada di situ Pak. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya, jadi oke. Nah ini tips ya untuk BKK khususnya. Ini juga salah satu kesulitan kami Pak Bupati. Soal ghosting ini. Ya, jangankan CPNS saja di ghosting ya kan? CPNS di ghosting, perusahaan di ghosting. Ya, jadi sebetulnya disinilah salah satu peluang. Jadi kalau ada masalah itu berarti peluang, terutama untuk teman-teman BKK. Memberikan after sales service kalau di perusahaan. Ya. Jadi kalau sudah ada kemitraan dengan perusahaan, entah itu magang, entah itu nanti bekerja, coba berikan nilai tambah berupa after sales service. Nah caranya bagaimana? Membentuk karakter dari anak itu kan sekolah itu punya waktu 3 tahun. Beda dengan LPK itu cuma waktu sebulan 2 bulan, nggak ada pembentukan. Tapi kalau SMK itu punya waktu 3 tahun untuk melakukan pembentukan karakter, membuat peer group sehingga kadang-kadang dipengaruhi teman kan nggak jadi itu kan karena teman, gitu loh. Jika temannya kasih gosip apa, oh perusahaannya itu jam sosteknya nggak bagus misalnya gitu, atau supervisornya, atau kalau isu misalnya pelecehan seksual misalnya, ya kalau di Kerawang itu kan dulu pernah muncul harus staycation. Oh, sekarang untuk kerja itu harus staycation untuk naik jabatan dan sebagainya. Itu gosip-gosip, hoax ya yang beredar di antara mereka. Sehingga kita juga harus menjaga ya resource kita. Jadi SDM kita, anak-anak SMK itu yang perlu di maintain gitu ya. Dibuat ada peer group namanya ya, yang kelompok yang saling support supaya nggak gampang rapuh, nggak gampang kena gosip ya, mungkin itu. Tapi tadi catatannya Mas Sigit ya, tolong di follow up keluhan dari Pak Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin yang jadi catatan adalah sebenarnya perusahaan yang menerima tapi anak-anaknya yang susah ya Pak ya. Itu memang menjadi sebuah kendala dan fenomena sepertinya ya Pak. Kita menghadapi adik-adik Gen Z kita yang luar biasa. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk 3 orang lagi. Boleh untuk angkat tangan. Adik-adik mungkin yang ada di sini, para pencari kerja. Boleh saya persilakan, ini kesempatan yang luar biasa karena sekali lagi tidak setiap hari kalian akan bertemu dengan Pak Oni, Pak Yusuf dan juga Pak Eko. Kami persilakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan keluh kesah kalian sama ini atau ini persiapan kalian, karena saya kalau tidak salah yang di bagian belakang itu Bapak ada yang masih sekolah di SMK tapi sudah prepare untuk mencari-cari ini sepertinya perusahaan apa yang nanti akan saya masuki seperti itu. Saya persilakan teman-teman yang ada di belakang untuk bisa angkat tangan. Oh kamu bertemu, boleh saya persilakan sebelah sini Kak. Boleh untuk diberikan kesempatan untuk mic-nya, memperkenalkan diri namanya siapa dan dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saruf bin Solikin dari LPK Busan Ngawi. Saya sebagai pengajar bahasa Jepang di LPK tersebut. Saya mau menanyakan Bapak tentang masalah sikap anak-anak zaman now, yang dimana saya itu sekaligus pengajar juga itu merasakan sangat amat jauh berbeda. Kalau mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya ketika saya salah itu ketika dibilangin guru tuh kayak
aduh ini gimana ya, besok dimarahin lagi ya. Sekarang kalau salah itu ketawa. Itu bagaimana cara mensiasati sikap dan juga mental anak-anak sekarang yang benar-benar saya merasakan Gen Z atau Gen No itu benar-benar terasa. Dan bahkan saya merasakan di mana bukan hanya 1 atau 2 orang, bahkan seumpamanya saya punya murid 45 itu 30-nya itu sama. Hafalan tuh harusnya 1 minggu itu dapat 20, 1 minggu cuma dapat 2 atau 3. Dan itu kesalahan itu diulang lagi dan tidak pernah merasa bersalah dan bahkan malah ketawa dan besoknya akhirnya keluar dari LPK. Itu bagaimana cara mengatasi sikap anak dan juga mental anak seperti itu agar saya itu lebih sabar gitu Pak. Soalnya setiap hari saya marah-marah terus sih. Makasih. Terima kasih Mas Assalamualaikum Solikin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya persilakan bergantian Pak Oni yang menjawab atau Pak Eko, monggo. Ini sebuah fenomena ya. Ternyata anak-anak Gen Z ini selain pintar ya, tapi juga kadang menyepelekan perasaan pak gurunya begitu ya. Baik, kami persilakan Pak Oni. Ya, jadi fenomena Gen Z apalagi nanti mau ke Alpha ini memang tantangannya seperti yang jenengan sampaikan tadi Mas. Jadi apa ya, ketangguhannya ya, resiliensinya dengan kita-kita yang dulu itu banyak diobrolin bahkan di mana-mana ya, ketika kita melakukan apa namanya pelatihan terus bimbingan ke mereka itu hampir mengeluhnya sama. Anak-anak sekarang itu Pak apa namanya daya tahannya itu semakin berkurang. Entah itu mungkin karena COVID ya, akhirnya sering online sehingga tidak terasah dan lain sebagainya, atau hal yang lain. Fenomena ini beberapa daerah, beberapa negara itu kecenderungan seperti itu di era 2000-an. Jadi kita merasakan sekarang, mereka itu di era 2000-an bahkan tahun 90-an ada, era seperti itu ada. Kalau di era kita baby boomers, dia itu di era baby boomersnya kita, dia merasakan hal yang serupa. Berarti apa ini? Kecepatan teknologi informasi yang akhirnya berimbas kepada itu tadi ya. Teknologi informasi tidak dijalankan secara bijak, tapi kemudian disalahgunakan ya, sehingga teknologi informasi itu mengurangi daya tahan tubuh mereka lah terhadap itu tadi tantangan-tantangan. Karena dengan teknologi informasi banyak hal yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan duit itu dengan cepat, instan ya, instan. Sekarang itu kanal-kanal di media-media sosial itu kalau kita bikin status banyak yang komen dan lain sebagainya itu ada cuannya gitu. Sehingga pertimbangan mereka untuk kerja dengan nominal tertentu itu dibandingkan nah, orang saya gini aja dapat duit kok harus ke gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Lah, ini dulu dialami oleh negara-negara yang kecepatan teknologi informasinya itu 10-20 tahun lebih cepat gitu. Juga mengalami itu. Akhirnya seperti Korea, dia melakukan perombakan di karakter tadi, manner, attitude dan lain sebagainya dirombak habis-habisan. Sampai kepada setiap anak-anak itu wajib ikut sekolah militer dan lain sebagainya. Itu untuk itu. Supaya tahan banting itu tadi. Jadi wajib militer di Korea itu dijalankan untuk pendidikan karakter kepada anak dan seterusnya. Nah mungkin nanti suatu saat ketika kita menemui hal yang itu terus menerus bisa jadi dalam kurikulum kita nanti untuk menguatkan ya daya tahan anak-anak kita supaya tahan banting itu tadi bisa jadi ikut wajib militer.
Berarti kami persilakan Mas untuk bisa Iya. open wajib militer terlebih dahulu. Itu sudah Mas. Jadi pengalaman ini itu dialami juga ternyata oleh negara-negara maju yang dulunya kecepatan teknologi informasi itu juga menjadikan anak jadi agak sedikit ya istilahnya daya tahannya itu berkurang. Nah, kalau kita yang sekarang tidak segera ngambil tindakan, bisa jadi kita punya generasi penerus itu ya jadi tambah loyong. Ya, karena informasi apa dan lain sebagainya, hoax secara terus menerus, nah itu jadi daya tahan mereka itu jadi berkurang seperti itu. Seperti itu luar biasa Mas Solihin tadi ya. Siapa? Syahrul kok Solihin. Mas Syahrul, mohon maaf Mas Syahrul ya. Jawaban dari Pak Bupati. Jadi memang apalagi anak zaman sekarang itu agak lebih susah ya Pak ya, dikerasin dikit dia nolak, dilembakin dia malah terus saja. Nah itu memang menjadi PR kita bersama ya. Mudah-mudahan setelah ini memang ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pendidikan moral terhadap anak-anak di usia saat ini, sampai usia dini bahkan sampai dengan usia saat ini. Baik Bapak dan juga Ibu serta seluruh tamu undangan yang hadir di siang hari ini, karena memang kita terbatas waktu Bapak, kami persilahkan untuk sebelum kita tutup rangkaian acara talk show kita, berkenan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Kami persilahkan terlebih dahulu dari Bapak Yusuf. Ya, closing statement saya untuk para pencari kerja terutama ya, ini adik-adik yang baru datang juga ya. Bekerja itu menunjukkan siapa kita, ya, menunjukkan harga diri kita. Jadi tidak sekedar masalah uang. Jadi dan untuk bekerja itu perlu kesungguhan. Kesungguhan itu dilihat dari niat. Niatnya itu tervisualisasi tidak? Kalau sudah niat bekerja maka niat menuntut ilmu, niat menambah skill, niat untuk sungguh-sungguh memperbaiki attitude. Nah itu mulainya dari mana? Dari niat tadi. Niat untuk bekerja, untuk berkontribusi bagi kemanusiaan. Enggak cuma bagi diri sendiri, bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa dan negara. Nah itu sekarang mari sama-sama meluruskan niat kita. Itu closing saya. Terima kasih. Luar biasa. Mari sama-sama meluruskan niat. Bapak Ibu kita jeda dulu sebentar untuk azan ibadah asar.
Pada tanggal 26 April 2021, Oni Anwar Harsono STMH dan Dwi Rianto Jatmiko MH MSI dilantik sebagai Bupati Ngawi dan Wakil Bupati Ngawi. Selama kepemimpinan Mas Bupati Oni Anwar Harsono dan Mas Wakil Dwi Rianto Jatmiko sejak tahun 2021 sampai saat ini berhasil memperoleh total 152 penghargaan. Warga masyarakat Ngawi khususnya teman-teman yang saat ini sedang mencari kerja, boleh kami persilakan untuk Pak Oni. Oke, buat adik-adik semuanya yang sudah memulai pekerjaan atau memulai mencari kerja, kerja itu harus tekun, Dek. Nah, tidak ada suatu keberhasilan itu instan. Hanya mie godok karo mie goreng wae sing instan. Semua butuh proses, butuh namanya istiqomah, berkomitmen. Karena istiqomah itu memang berat. Karena yang ringan namanya istirahat. Ya. Jadi komitmen secara terus-menerus. Jangan melihat sekarang Anda bekerja sebagai apa. Jadikan ketika panjenengan itu istiqomah, itu jalan Anda menuju kesuksesan. Jadi apapun pekerjaannya, ya, ketika Anda jalankan dengan niat yang baik, tadi sampaikan Pak Yusuf, berkomitmen dan istiqomah. Ya. Ketika dalam suatu perusahaan itu jenengan nggak cocok, misalkan ini, ya Allah akan tahu. Paham, ya, bisa jadi memang Anda tidak di situ, tapi rezeki Anda bisa datang dari mana saja. Nah, ketika ada istiqomah itu tadi, jadi ketika sudah masuk, ya, memang kalau orang bijak ngomong kerja yang enak itu adalah hobi yang dibayar, itu teori, ya. Pada kenyataannya nyari yang sesuai dengan hobi tapi dibayar itu ya angel. Ya itu kalau gak keturunane sopo ngono ya ora iso. Jadi istiqomahlah, istiqomahlah. Adik-adik perlu paham, saya dulu nggih wis dadi anake bupati dulu itu. Tahun 2004 lulus kuliah sarjana arsitek. Saya rata-rata kerja sehari, mulai jam 7 pagi sampai jam 2 malam, rata-rata kerja saya. Ya, jadi wakil bupati, jadi bupati ini ya istilahnya keblasuk ning dalan sing bener ngono piye. Ya. Jadi kerja waktu itu diistiqomahi. Ya, jadi dulu kerja di properti, di developer, itu ketoke sopir truk telat atau lagi capek, sakit, saya nyopir truk sendiri. Ambil pasir di lereng Lawu itu, di Kali Kuning dan sebagainya. Itu saya alami. Jadi mulai pagi, saya dulu punya bengkel, buka bengkel, jam 8 sampai siang saya nilai perumahan, itu. Sampai sore maghrib pulang istirahat, jam 9 malam saya tunggu parsir, nunggu galian C, pasiran, sampai jam 2, jam 3. Nah, itu kemudian menjadikan kita ini terus terasah, skillnya terus terasah. Ya, 2010 ya diajak nyalon jadi wakil bupati ya. Ada pertentangan batin sebenarnya. Waktu itu karena lagi seneng-senengnya kerja gitu. Ketika jadi wakil bupati, semua itu teratur. Harus menghadiri ini Pak, menghadiri Pak, stres. Seminggu keroan ping 3. Jadi stres malah dulu kerja dewe, yang ngatur waktu kita sendiri, harus menghadiri yang rutin dan harus teratur gitu. Wah stres. Nah, tapi itu tadi Allah akan menyampaikan
suatu peristiwa dari proses kerja panjenengan itu semua, ya beliaulah yang menentukan. Hasil akhir itu Allah semata yang menentukan. Tapi berkomitmen istiqomah dalam suatu pekerjaan itu hukumnya wajib. Kita nggak tahu rezeki kita dari mana, itu nggak tahu. Ya, yang penting jenengan kerja, jalankan apa itu yang sudah di depan mata, dijalankan. Ketika komitmen istiqomah bisa mendatangkan hasil rezeki bagi pemilik pekerjaan, pemilik kerja atau istilahnya tuannya panjenengan, ya. Suatu saat ketika perusahaan itu gede, akan sendirinya juga jenengan itu juga jadi gede. Kalau perusahaannya untung, jenengan nggak diangkat-angkat, bisa jadi rezekinya nggak di situ. Karena Allah jadi pindah. Ya. Tapi istiqomahlah, jangan terus kemudian males-malesan, wah gini Pak, gini. Nah, tidak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses. Ya, semoga pengalaman ini bisa memotivasi adik-adik semuanya untuk kerja. Oke, matur nuwun. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bupati yang luar biasa. Tadi yang dapat saya kutip sedikit adalah bekerjalah yang istiqomah untuk mencapai kesuksesanmu. Nah itu tadi ya. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Eko selaku VP Head of Sales Eastern East Java AM3 untuk berkenan memberikan pesan terhadap seluruh warga masyarakat Ngawi, khususnya teman-teman yang sedang saat ini mencari kerja. Monggo. Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Jadi dunia kerja dan pencari kerja adalah saling membutuhkan. Tapi di balik saling membutuhkan itu ada masing-masing punya kebutuhan. Dan jadi disampaikan oleh rekan-rekan BKK sebenarnya kesempatan itu ada. PR kita adalah bagaimana kita membangun diri kita. Di dunia sekarang untuk membangun diri kita sepertinya tidak sesulit dulu. Akses informasi sudah cukup terbuka, portal-portal yang ada juga cukup banyak. Jadi bagaimana kita meningkatkan nilai diri kita dengan memperbanyak mungkin membaca. Kalau perlu sertifikasi sudah disediakan portal untuk sertifikasi, silahkan diambil. Karena di industri sekarang tidak hanya melulu yang diambil adalah lulusan dari universitas yang bonafit. Tapi begitu dia mempunyai sertifikasi yang kami lihat sesuai dengan kebutuhan, itu bisa kita maksimalkan. Tapi yang jelas adalah yang perlu kita siapkan adalah diri kita sendiri. Karena yang kita bisa kontrol itu. Kesempatan kerja kita nggak bisa kok. Tapi yang bisa kita maksimalkan adalah bagaimana kita siap. Seandainya nanti kesempatan itu ada, kita cocok untuk mengisi kesempatan itu. Mungkin itu Mbak Lisa. Luar biasa, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang hebat yang ada di atas panggung kali ini. Bapak Ibu, teman-teman pencaker, pada sore hari ini dari serangkaian acara talk show Ngawi Job Fair 2024. Demikianlah talk show kita pada hari ini, dan tentunya harapan kita semua ke depan setelah teman-teman melangkah keluar dari Ngawi Job Fair hari ini, teman-teman juga mendapatkan manfaat yang baru, punya semangat yang baru, dan tidak hentinya untuk berinovasi dan mengasah skill kalian yang luar biasa. Dan sebelum itu kami persilahkan Pak Oni, karena pada hari ini Ngawi Job Fair sudah berlangsung selama 2 hari, kami persilahkan untuk Pak Oni selaku Bupati Ngawi berkenan untuk closing statement sekaligus seremonial penutupan Ngawi Job Fair. Ya, kami persilahkan. Ada hari terakhir Bu Kadin ini ya. Dari total yang kemarin ada berapa ini? 10.000 lowongan. 20.000 pencari. Oh, datanya 20.000 ya? Wah, luar biasa. 10.170. Dari total permintaan 10.170, terisi berapa? Oh, masih ada seleksi ya? Oh gitu ya, ada 1 bulan. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan Ngawi Job Fair 2024. Saya mengucapkan terima kasih Pak Yusuf selaku
Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang juga bersama rombongan bisa hadir di Kabupaten Ngawi, juga Pak Eko Yanuarianto, VP Head of Sales Eastern East Java IM3 beserta seluruh tim, juga Bu Kadin beserta seluruh jajaran dari BPJS Ketenagakerjaan, seluruh mitra-mitra kerja yang ada di Kabupaten Ngawi, semoga kita terus bisa bekerja sama, guyub rukun, gotong royong memastikan apa yang ingin kita capai terkait pembangunan, akselerasi pembangunan di Kabupaten Ngawi ini dengan suasana guyub rukun dan penuh kegotong royongan ini bareng-bareng dan bekerja sama sinergi yang luar biasa ini, muaranya bagaimana kesejahteraan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Ngawi ini semakin hari semakin baik, harapannya seperti itu. Dan dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, maka kegiatan Ngawi Job Fair 2024 resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan untuk VP Head of Sales Eastern East Java IM3 Bapak Eko Yanuarianto, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf STMSI, dan tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono STMH